Dengan semakin jelasnya ancaman yang ditimbulkan oleh Khalid Al-Farsi dan The Watchers, berbagai negara mulai mengerahkan tim operasi khusus mereka untuk melakukan perburuan di 5 benua. Di Rusia, Kolonel Ivanov memerintahkan Spetsnaz untuk melacak jaringan The Watchers di Eropa Timur, terutama di Ukraina dan Polandia, di mana diduga terdapat laboratorium bawah tanah yang menjadi pusat riset AI mereka. Sementara itu, di Iran, pasukan Quds menyusup ke perbatasan Irak dan Suriah, mencari jejak kelompok militan yang kemungkinan besar telah bergabung dengan The Watchers. Di Asia Tenggara, khususnya di Singapura dan Indonesia, CIA bersama pasukan elit Australia mulai menginvestigasi perusahaan-perusahaan teknologi yang diyakini bekerja sama dengan The Watchers secara diam-diam. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa Al-Farsi memiliki proyek rahasia di Jakarta, yang terkait dengan pengembangan teknologi drone otonom berbasis AI. China, yang juga merasa terancam, mengerahkan agen rahasia mereka ke Afrika Timur, di mana mereka menemukan bahwa Al-Farsi telah membangun jaringan senjata canggih di Sudan dan Somalia, siap digunakan untuk memperburuk ketegangan global. Namun, Al-Farsi bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan. Dia selalu satu langkah di depan, dengan jaringan mata-mata yang menyusup ke berbagai pemerintahan dunia. Di dalam Pentagon sendiri, seorang pejabat tinggi Amerika diam-diam mengirimkan informasi sensitif kepada The Watchers, mengungkapkan strategi yang sedang disusun untuk menangkap Al-Farsi. Dalam hitungan jam, semua rencana operasi harus diubah, karena setiap langkah yang diambil oleh aliansi internasional telah diketahui oleh The Watchers terlebih dahulu. Ini bukan lagi sekadar perburuan, tetapi perang bayangan yang penuh tipu daya dan intrik politik. Di sisi lain, Al-Farsi dan para pemimpin The Watchers berkumpul di sebuah markas bawah tanah di Amazon, Brasil. Dengan peta dunia terpampang di hadapan mereka, mereka menyusun langkah selanjutnya, mengguncang dunia dengan serangkaian aksi teror dan sabotase global yang akan membuat seluruh negara tunduk pada kekuatan mereka. Perang Dunia III yang sesungguhnya baru akan dimulai, dan dunia belum siap untuk menghadapinya. Di Jakarta, tim gabungan CIA dan intelijen Indonesia menggerebek sebuah perusahaan teknologi yang diduga menjadi front operasi The Watchers di Asia Tenggara. Dengan drone tempur yang telah dikembangkan secara rahasia, Al-Farsi berencana menciptakan armada otonom yang bisa melancarkan serangan tanpa perlu dikendalikan manusia. Namun, sebelum tim berhasil mengamankan data penting, sistem keamanan perusahaan itu tiba-tiba aktif, menutup semua akses dan memicu serangan cyber yang melumpuhkan jaringan listrik di beberapa titik kota. Sementara itu, di Afrika Utara, tim pasukan khusus China yang menyelidiki jejak Al-Farsi di Sudan menghadapi serangan mendadak dari kelompok bersenjata bayaran yang loyal kepada The Watchers. Dengan persenjataan canggih dan drone kamikaze, mereka menargetkan konvoi militer China, menewaskan beberapa perwira tinggi. Pemerintah China pun menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar perburuan, tetapi perang terbuka yang bisa mengarah pada konflik global. Di Amerika Serikat, pengkhianatan di dalam Pentagon semakin meresahkan. Seorang agen CIA yang berhasil mendapatkan lokasi salah satu markas rahasia The Watchers di Amazon ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Washington, D.C. Data yang dia bawa lenyap, sementara beberapa pejabat tinggi mulai mencurigai adanya penyusup di lingkaran pemerintahan mereka sendiri. The Watchers tampaknya sudah lebih dalam menyusup ke struktur kekuatan dunia, membuat mereka hampir mustahil untuk diberantas sepenuhnya. Di tempat lain, Al-Farsi menerima laporan dari para komandan lapangannya bahwa rencana tahap kedua sudah siap dieksekusi. Mereka akan meluncurkan serangan teror di berbagai ibu kota dunia secara simultan, memicu kepanikan dan ketidakstabilan global. Misi mereka jelas, menghancurkan tatanan dunia lama dan membentuk kekuasaan baru di bawah bayang-bayang The Watchers. Perang Dunia III yang sesungguhnya sudah di depan mata, dan para pemimpin dunia kini dihadapkan pada keputusan paling sulit dalam sejarah umat manusia. Di Washington DC, Presiden AS mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin dunia. Moskow, Beijing, Teheran, dan beberapa negara Eropa kini menyadari bahwa mereka harus bekerja sama, atau dunia akan jatuh ke tangan The Watchers. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Rusia, China, Iran, dan Amerika Serikat bersatu dalam operasi militer rahasia global. Mereka membentuk satuan tugas elit yang disebut Task Force Omega, beranggotakan pasukan terbaik dari setiap negara untuk melacak dan menghancurkan The Watchers secara total. Sementara itu, di London, MI6 akhirnya berhasil menangkap seorang agen The Watchers yang memiliki informasi krusial.
Setelah interogasi panjang, mereka menemukan lokasi utama operasi Al-Farsi di Amazon, Brasil, di mana pusat komando AI dan markas besar baru The Watchers berada. Namun, informasi ini datang dengan harga mahal. MI6 kehilangan 2 agen terbaiknya dalam baku tembak dengan sisa jaringan Al-Farsi yang menyamar sebagai warga sipil. Dengan bukti ini, Aliansi Global sepakat untuk melancarkan serangan terakhir sebelum The Watchers bisa melancarkan rencana kehancuran dunia mereka. Di Amazon, Brasil, Al-Farsi dan para komandan The Watchers bersiap menjalankan tahap kedua dari rencana besar mereka. Dengan memanfaatkan AI militer dan serangan cyber global, mereka berencana melumpuhkan sistem keuangan dunia, merusak komunikasi satelit, dan membuat seluruh negara besar lumpuh dalam hitungan jam. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Task Force Omega sudah bergerak menuju lokasi mereka. Dalam 72 jam ke depan, dunia akan menyaksikan pertempuran terbesar antara pasukan elit manusia melawan organisasi paling licin dalam sejarah modern. Dalam kegelapan malam, Task Force Omega tiba di hutan Amazon menggunakan helikopter siluman dan kapal tempur cepat. Mereka bergerak dalam formasi rahasia, menyusuri sungai dan pepohonan lebat yang mengelilingi markas The Watchers. Dari udara, satelit mata-mata menunjukkan bahwa markas tersebut lebih besar dari yang diperkirakan, sebuah kompleks bawah tanah dengan teknologi pertahanan canggih, dilindungi oleh drone otonom dan pasukan bayaran yang bersumpah setia kepada Al-Farsi. Panglima Operasi, Jenderal Vasily Ivanov dari Rusia, memberikan perintah tegas, mereka harus bergerak cepat sebelum Al-Farsi meluncurkan serangan globalnya. Namun, saat tim elit mendekati markas, perangkap mulai diaktifkan. Bom tersembunyi meledak di sepanjang jalur masuk, menewaskan beberapa anggota Task Force Omega dalam hitungan detik. Dari dalam bunker, Al-Farsi sudah mengetahui kedatangan mereka berkat sistem AI yang memantau pergerakan setiap unit di area tersebut. Dia segera mengaktifkan pertahanan utama, sebuah jaringan drone pembunuh yang diprogram untuk mengeliminasi setiap ancaman tanpa perintah manusia. Dari langit, ratusan drone tempur dilepaskan, menembakkan peluru dan rudal mini ke arah pasukan Task Force Omega. Baku tembak pun tak terhindarkan. Unit pasukan AS dan Inggris maju dengan senjata anti-drone, sementara Spetsnaz Rusia dan pasukan Quds Iran menyusup ke dalam kompleks dari jalur bawah tanah yang mereka temukan di sisi barat markas. Di tengah kekacauan, Kapten Zhang Wei dari pasukan khusus China berhasil menembus sistem keamanan bunker menggunakan peretas terbaik mereka. Mereka menemukan bahwa hitungan mundur serangan cyber global telah dimulai. Dalam waktu kurang dari 30 menit, sistem keuangan dan komunikasi dunia akan lumpuh total. Sekarang, hanya ada satu pilihan, menghancurkan pusat kendali AI sebelum terlambat. Pertempuran di dalam kompleks The Watchers semakin brutal. Task Force Omega kini berada dalam posisi terdesak, dikepung oleh pasukan bayaran elit yang dipersenjatai dengan senjata teknologi tinggi. Pasukan Rusia dan Iran berjuang mati-matian untuk menahan serangan dari arah barat, sementara unit Amerika dan Inggris mencoba menembus bunker utama di pusat kompleks. Sementara itu, tim peretas China hanya memiliki waktu kurang dari 15 menit sebelum sistem AI The Watchers melancarkan serangan cyber global. Jika mereka gagal, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam bunker utama, Al-Farsi mengawasi jalannya pertempuran dari ruang kendali. Meskipun pasukannya mulai mengalami kerugian besar, dia tetap tenang. Baginya, kemenangan tidak bergantung pada kekuatan militer semata, tetapi pada sistem AI yang telah dia rancang selama bertahun-tahun. Dengan satu perintah, dia bisa mengaktifkan protokol darurat yang akan meluncurkan virus cyber ke jaringan komunikasi global, memutus hubungan antara negara-negara besar dan menciptakan kehancuran yang tidak bisa dihentikan. Namun, sebelum dia bisa menekan tombol eksekusi, suara ledakan keras mengguncang bunker. Tim elit Spetsnaz dan pasukan Quds telah berhasil meledakkan dinding pertahanan terakhir dan menerobos masuk. Pertarungan jarak dekat pun terjadi di dalam bunker. Al-Farsi, yang dikenal sebagai seorang pejuang ulung, tidak mundur begitu saja. Dengan pistol di tangan, dia menembak mati 2 anggota Task Force Omega sebelum akhirnya bertarung 1 lawan 1 dengan Kolonel Ivanov. Sementara itu, tim peretas China yang dipimpin Kapten Zhang Wei akhirnya berhasil menonaktifkan sistem AI tepat 2 menit sebelum hitungan mundur berakhir. Ketika Al-Farsi melihat layar monitor yang menunjukkan kegagalan misinya, dia tahu bahwa kekaisaran yang dia bangun selama puluhan tahun telah runtuh. Dengan napas terakhirnya, dia berbisik, "Kalian mungkin menang hari ini,
tapi perang belum berakhir. Setelah markas utama The Watchers di Amazon hancur dan Al-Farsi tewas, dunia mulai bernafas lega. Namun, Task Force Omega tahu bahwa perang ini belum sepenuhnya selesai. Jaringan The Watchers tersebar di banyak negara, dan masih ada sisa-sisa kekuatan mereka yang bisa bangkit kapan saja. CIA, FSB, MSS China, dan MI6 segera mengaktifkan operasi rahasia untuk memburu anggota inti The Watchers yang berhasil melarikan diri. Salah satu target utama adalah Ahmed Zaidan, tangan kanan Al-Farsi yang diketahui bersembunyi di Afrika Utara. Di Teheran, intelijen Iran menangkap seorang pengkhianat yang ternyata menjadi penyusup The Watchers di dalam pemerintahan mereka. Dari hasil interogasi, diketahui bahwa beberapa bank di Swiss dan Dubai masih menyimpan dana rahasia milik organisasi ini, yang bisa digunakan untuk membangun kembali jaringan mereka. Iran dan Rusia pun bekerja sama dengan China untuk membekukan aset-aset tersebut dan memastikan bahwa dana ini tidak bisa digunakan lagi untuk mendanai perang bawah tanah. Di sisi lain, AS dan Inggris fokus pada operasi militer untuk menghancurkan kamp pelatihan tersisa milik The Watchers di Afrika dan Timur Tengah. Namun, di sebuah tempat rahasia di Eropa Timur, sisa-sisa The Watchers sedang merencanakan kebangkitan baru. Beberapa mantan jenderal bayaran, taipan bisnis, dan peretas top dunia berkumpul dalam pertemuan rahasia untuk menyusun strategi baru. Mereka menyadari bahwa meskipun Al-Farsi telah tewas, ideologi dan ambisi mereka belum mati. Perang bayangan ini mungkin telah berakhir, tetapi babak baru dalam konflik global sudah mulai terbentuk. Task Force Omega kini harus bersiap menghadapi ancaman baru yang lebih berbahaya dan lebih sulit dilacak dibanding sebelumnya. Meskipun markas utama The Watchers telah dihancurkan, dunia masih belum benar-benar aman. Di kedalaman bunker rahasia di Rumania, para sisa pemimpin organisasi berkumpul untuk merancang kebangkitan baru. Ahmed Zaidan, tangan kanan Al-Farsi, kini mengambil kendali dan berjanji akan membalaskan dendam pemimpinnya. Bersama dengan sisa-sisa kekuatan mereka di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Selatan, mereka menyusun strategi baru, bukan lagi perang terbuka, tetapi infiltrasi ke dalam pemerintahan dan industri teknologi global. Mereka berencana menggunakan kekuatan finansial dan cyber untuk membangun kembali The Watchers dengan wajah baru yang lebih sulit dideteksi. Sementara itu, Task Force Omega mulai menghadapi perlawanan dalam bentuk yang berbeda. Di Washington DC, seorang senator pro-perang terbunuh dalam serangan misterius, dan bukti awal mengarah pada The Watchers. Di Moskow, seorang oligarki yang mendanai operasi melawan organisasi ini ditemukan tewas dengan tanda-tanda eksekusi profesional. Serangan cyber skala kecil mulai terjadi di berbagai negara, mengindikasikan bahwa musuh belum sepenuhnya dikalahkan. Presiden AS dan sekutunya kini menghadapi dilema besar, apakah mereka harus terus memburu musuh yang tersembunyi, ataukah menerima bahwa ancaman ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Di tengah ketegangan global, Rusia dan China semakin mempererat aliansi mereka dengan Iran, sementara Amerika dan sekutu NATO memperkuat pertahanan cyber mereka. Namun, semua pihak tahu bahwa perang di era baru ini tidak lagi berbentuk tank dan rudal, melainkan kendali atas informasi, ekonomi, dan teknologi. Di tengah bayangan, The Watchers perlahan kembali bangkit, lebih canggih dan lebih sulit dilawan dibanding sebelumnya. Kini, Task Force Omega harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan mereka sebelum dunia kembali jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar. Beberapa minggu setelah kehancuran markas utama The Watchers, dunia mulai mengalami serangkaian gangguan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem perbankan di London tiba-tiba lumpuh selama 6 jam, menyebabkan kekacauan di pasar keuangan. Di Moskow, jaringan listrik di beberapa distrik padam tanpa penjelasan, sementara di Washington DC, lalu lintas udara terganggu akibat kesalahan dalam sistem kontrol penerbangan. Tim intelijen di seluruh dunia segera menyadari bahwa ini bukan kebetulan, ini adalah serangan terkoordinasi dari sisa-sisa The Watchers yang mencoba menunjukkan bahwa mereka masih berbahaya. Task Force Omega segera mengadakan pertemuan darurat dengan badan intelijen dari AS, Rusia, China, dan Iran. Dari hasil investigasi awal, mereka menemukan bahwa serangan ini dilakukan dengan metode yang sangat canggih, menggunakan AI yang jauh lebih maju daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. The Watchers tidak hanya membangun kembali jaringan mereka, tetapi juga telah mengembangkan teknologi yang bisa menyerang sistem pertahanan dunia dari dalam. Ahmed Zaidan, pemimpin baru mereka,
telah mengumpulkan para peretas terbaik dari Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia untuk menjalankan operasi ini. Dalam waktu 48 jam, serangan semakin intensif. Sistem militer AS dan NATO mulai mengalami anomali, sementara China dan Rusia menghadapi gangguan pada sistem satelit komunikasi mereka. The Watchers tidak lagi berperang dengan senjata fisik, tetapi dengan senjata digital yang jauh lebih sulit dilawan. Kapten Zhang Wei dari unit cyber MSS China memperingatkan bahwa jika serangan ini terus berlanjut, dunia bisa mengalami pemadaman internet global yang akan melumpuhkan ekonomi dan pertahanan negara-negara besar. Task Force Omega kini harus berpacu dengan waktu untuk menemukan lokasi pusat kendali The Watchers dan menghentikan Ahmed Zaidan sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan total. Setelah serangkaian serangan siber melumpuhkan sistem keuangan dan pertahanan berbagai negara, Task Force Omega mulai menelusuri jejak digital untuk menemukan pusat kendali The Watchers. Tim peretas terbaik dari CIA, FSB, MSS China, dan unit cyber Iran bekerja sama untuk melacak sumber utama serangan ini. Dari analisis pola serangan dan pergerakan data di Dark Web, mereka menemukan bahwa sebagian besar aktivitas The Watchers berpusat di suatu tempat di wilayah Balkan, tepatnya di Montenegro. Namun, lokasi pastinya masih sulit ditentukan karena The Watchers menggunakan jaringan enkripsi berlapis-lapis. Di saat yang sama, Ahmed Zaidan semakin agresif dalam menjalankan serangannya. Dia tahu bahwa Task Force Omega sedang memburunya, dan sebelum mereka bisa menemukan markasnya, dia merencanakan serangan final yang bisa membuat dunia kacau total. Zaidan berencana meretas sistem rudal balistik dari beberapa negara untuk menciptakan krisis global dan mempercepat kehancuran tatanan dunia lama. Jika berhasil, dunia akan masuk ke dalam kekacauan yang tidak bisa dikendalikan, dan saat itulah The Watchers akan muncul kembali sebagai kekuatan baru yang mengendalikan segalanya. Mengetahui bahwa waktu semakin menipis, Task Force Omega mengirim tim khusus ke Montenegro untuk menyusup dan mencari lokasi fisik dari server utama The Watchers. Unit Spetsnaz Rusia, bersama agen rahasia Iran dan pasukan elit dari Delta Force AS, bergerak secara diam-diam untuk menghindari deteksi. Namun, tanpa mereka sadari, The Watchers sudah mempersiapkan jebakan besar. Markas yang mereka buru ternyata adalah umpan, sementara pusat kendali sebenarnya tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Saat tim penyusup hampir mencapai target, mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan bayaran yang loyal kepada The Watchers, memicu baku tembak sengit di jantung Eropa. Baku tembak di Montenegro semakin sengit. Pasukan Task Force Omega yang terdiri dari unit Spetsnaz Rusia, Delta Force AS, dan agen Iran terjebak dalam pertempuran brutal dengan para tentara bayaran The Watchers. Dari sudut-sudut bangunan tua di tengah hutan, tembakan senapan serbu dan ledakan granat mengguncang malam yang sunyi. Namun, setelah beberapa jam bertempur, mereka menyadari bahwa markas yang mereka serang hanyalah fasilitas cadangan yang sengaja disiapkan sebagai umpan. Ahmed Zaidan telah memperhitungkan bahwa dunia akan mencari jejaknya di Balkan, sementara dia menyembunyikan markas sebenarnya di tempat yang jauh lebih aman dan tidak terduga. Sementara itu, di Washington DC, para analis siber mulai menemukan pola aneh dalam lalu lintas data yang mereka sadap dari jaringan The Watchers. Setelah membandingkan dengan data dari FSB Rusia dan MSS China, mereka menemukan bahwa markas utama sebenarnya tidak berada di Montenegro, melainkan di bawah gurun pasir di Arab Saudi. Ahmed Zaidan dan timnya menggunakan bunker bawah tanah yang sebelumnya merupakan fasilitas rahasia peninggalan Perang Dingin untuk menjalankan operasi mereka. Lokasi ini sangat sulit ditembus, tersembunyi di bawah jaringan gua alami, dan terlindungi oleh sistem pertahanan canggih yang dapat melumpuhkan sinyal komunikasi dan satelit. Menyadari bahwa waktu mereka semakin menipis, Task Force Omega segera mengirim tim serbu untuk melakukan operasi rahasia di Arab Saudi. Namun, tantangan terbesar mereka bukan hanya menemukan dan menembus bunker tersebut, tetapi juga menghadapi kemungkinan bahwa Ahmed Zaidan sudah menyiapkan serangan terakhirnya. Jika mereka terlambat, Zaidan bisa saja melancarkan serangan cyber besar-besaran yang akan memicu kekacauan global, atau bahkan menguasai sistem rudal nuklir yang dapat memulai Perang Dunia III. Operasi ini bukan sekadar misi penyergapan, ini adalah perlombaan untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran total. Di bawah langit malam yang gelap, sebuah tim elit Task Force Omega mendarat di pinggiran gurun pasir Arab Saudi dengan helikopter siluman. Mereka terdiri dari pasukan khusus dari Delta Force AS, Spetsnaz Rusia,
dan agen intelijen Iran yang sudah terbiasa dengan operasi hitam di medan ekstrim. Tujuan mereka jelas, menyusup ke bunker rahasia di bawah gurun, melumpuhkan sistem cyber The Watchers, dan menangkap Ahmed Zaidan hidup-hidup sebelum ia sempat melancarkan serangan terakhirnya. Namun, ini bukan misi yang mudah. Bunker tersebut dilindungi oleh sistem pertahanan otomatis dan tentara bayaran yang siap mati demi pemimpinnya. Sementara tim darat bergerak menuju kompleks bawah tanah, di pusat komando Washington DC, para analis cyber mulai mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan komunikasi global. Ahmed Zaidan sudah mulai mengeksekusi serangan finalnya. Dia mencoba meretas sistem pertahanan rudal dari beberapa negara, termasuk Rusia, AS, dan Israel. Jika berhasil, dia bisa memicu perang nuklir skala global yang akan menghancurkan peradaban dalam hitungan jam. Di Moskow dan Beijing, para pemimpin militer mulai panik karena mereka melihat tanda-tanda bahwa beberapa sistem mereka mulai dikendalikan dari luar. Tidak ada lagi waktu untuk menunda, Task Force Omega harus menghentikan Zaidan sekarang juga. Saat tim penyergap mencapai pintu masuk bunker, mereka disambut dengan tembakan berat dari para penjaga. Ledakan granat dan suara senapan otomatis menggema di tengah pasir, menciptakan pertempuran sengit dalam kegelapan. Namun, berkat pelatihan dan persiapan matang, Task Force Omega berhasil menerobos masuk ke dalam bunker. Di dalam, mereka menemukan jaringan komputer super canggih yang sedang menjalankan serangan cyber global, sementara Ahmed Zaidan berada di ruang kendali utama, dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Saat mata mereka bertemu, Zaidan hanya tersenyum sinis, seolah yakin bahwa rencana terakhirnya sudah tidak bisa dihentikan lagi. Task Force Omega menyebar di dalam bunker yang luas dan gelap, bergerak dengan cepat namun hati-hati. Tembakan masih menggema di lorong-lorong bawah tanah, saat pasukan bayaran terakhir The Watchers berusaha menahan laju pasukan khusus yang sudah semakin dekat ke ruang kendali utama. Letnan Yuri Ivanov dari Spetsnaz memimpin unitnya dalam pertempuran jarak dekat, sementara Kapten Jason Miller dari Delta Force bergerak menuju server utama, mencoba menghentikan serangan cyber sebelum terlambat. Di pusat bunker, Ahmed Zaidan tetap tenang, berdiri di depan layar besar yang menampilkan serangan cyber yang sedang berlangsung ke sistem pertahanan global. Di Washington DC, para analis cyber memperingatkan bahwa sistem rudal balistik di beberapa negara sudah mulai menunjukkan tanda-tanda peretasan penuh. Jika Task Force Omega tidak bisa menghentikan Zaidan dalam beberapa menit ke depan, rudal-rudal tersebut bisa saja diluncurkan tanpa ada yang bisa mengendalikannya. Di Moskow dan Beijing, para pemimpin militer bersiap menghadapi kemungkinan skenario terburuk, perang nuklir global yang tidak bisa dihentikan. Sementara itu, di Tel Aviv, sistem pertahanan Iron Dome juga mulai mengalami anomali, membuat Israel semakin waspada terhadap kemungkinan serangan rudal skala besar. Dunia berada di ambang kehancuran total. Kapten Jason Miller akhirnya berhasil mencapai ruang server utama dan memasang perangkat pemutus sistem. Namun, sebelum ia bisa mengaktifkannya, Ahmed Zaidan menarik pistolnya dan mengarahkannya ke kepala Miller. "Kau pikir aku tidak memperhitungkan ini?" kata Zaidan dengan senyum penuh kemenangan. Namun sebelum dia bisa menekan pelatuk, tembakan mendadak dari Letnan Yuri Ivanov menembus bahunya, membuat Zaidan terhuyung mundur. Miller segera mengaktifkan perangkat pemutus, menyebabkan seluruh sistem The Watchers runtuh dalam hitungan detik. Serangan cyber global berhenti, rudal-rudal yang hampir diluncurkan kembali ke mode aman, dan dunia terselamatkan dari bencana yang nyaris terjadi. Ahmed Zaidan jatuh berlutut, menyadari bahwa rencananya telah gagal sepenuhnya. Ahmed Zaidan terduduk lemah di lantai bunker, darah mengalir dari luka tembak di bahunya. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini hanya menyiratkan keputusasaan, rencananya yang telah dirancang selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Task Force Omega segera mengamankannya, memborgol kedua tangannya, dan menyeretnya keluar dari ruang kendali. Sementara itu, tim teknis memastikan bahwa semua sistem The Watchers benar-benar lumpuh, menghapus setiap jejak yang tersisa agar kelompok ini tidak bisa bangkit kembali di masa depan. Dengan jatuhnya Zaidan, dunia telah terhindar dari kehancuran total, tetapi ancaman belum sepenuhnya hilang. Di Washington DC, Moskow, Beijing, dan Tel Aviv, para pemimpin dunia menghela napas lega saat mereka menerima laporan bahwa serangan cyber telah berhasil dihentikan. Para analis intelijen mulai menelusuri jaringan global The Watchers untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok lain yang bisa melanjutkan misi Zaidan. Namun, di balik kemenangan ini, ada kekhawatiran baru.
dunia telah melihat betapa rapuhnya sistem pertahanan global terhadap serangan cyber berskala besar. Jika The Watchers bisa hampir memicu Perang Dunia III hanya dengan komputer dan akses ke jaringan militer, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada ancaman serupa di masa depan? Sementara itu, di markas CIA, Ahmed Zaidan diinterogasi secara intensif oleh agen dari berbagai negara. Dia tetap diam selama berjam-jam, menolak untuk berbicara atau mengungkap informasi tentang jaringan tersembunyi The Watchers yang mungkin masih aktif. Namun, sebelum interogasi berlanjut, agen keamanan menemukan sesuatu yang mengejutkan, beberapa transaksi keuangan misterius yang menunjukkan bahwa ada anggota elit dunia yang secara diam-diam mendanai operasi The Watchers. Ini berarti bahwa meskipun Zaidan telah ditangkap, masih ada sosok-sosok berbahaya di balik layar yang bisa saja mencoba menghidupkan kembali kelompok ini. Perang melawan bayangan belum benar-benar usai. Ahmed Zaidan akhirnya dipindahkan ke lokasi rahasia CIA di luar Washington DC untuk interogasi lanjutan. Meskipun luka tembak di bahunya telah ditangani, semangatnya belum sepenuhnya hancur. Saat dihadapkan dengan tim penyelidik gabungan dari AS, Rusia, China, dan Iran, Zaidan tetap membisu, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau penyesalan. Namun, agen siber CIA dan FSB telah menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan, transaksi keuangan rahasia dari beberapa perusahaan multinasional yang secara diam-diam mendanai operasi The Watchers selama bertahun-tahun. Jejak ini mengarah pada sekelompok elit global yang memiliki kekuatan di balik politik dan ekonomi dunia. Di balik layar, para pemimpin dunia mulai menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar Ahmed Zaidan dan The Watchers. Kelompok bayangan yang mendanai mereka memiliki akses ke pemerintahan, bank, dan sistem militer di berbagai negara. Presiden AS mengadakan pertemuan darurat dengan sekutu-sekutunya, sementara di Moskow dan Beijing, para pemimpin Rusia dan China memerintahkan penyelidikan besar-besaran terhadap jaringan keuangan global yang mungkin terlibat. Mereka menyadari bahwa perang cyber yang nyaris terjadi bukan hanya usaha seorang pria gila, tetapi bagian dari rencana besar yang lebih luas, sebuah skenario di mana elit global mencoba memanipulasi dunia. Untuk kepentingan mereka sendiri, Task Force Omega segera diberi misi baru, menelusuri dan menghancurkan jaringan pendukung The Watchers sebelum mereka bisa bangkit kembali. Dengan data dari Ahmed Zaidan dan temuan CIA, mereka menemukan bahwa beberapa nama besar dalam dunia politik, bisnis, dan militer terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pendanaan kelompok ini. Beberapa miliarder, pemimpin perusahaan teknologi, bahkan pejabat tinggi dari negara-negara besar disebut dalam dokumen rahasia yang ditemukan dalam bunker The Watchers. Dunia mungkin telah selamat dari perang nuklir, tetapi pertempuran melawan kekuatan yang bersembunyi dalam bayangan baru saja dimulai. Setelah penangkapan Ahmed Zaidan, Task Force Omega tidak bisa beristirahat lama. Dokumen yang mereka temukan di bunker The Watchers mengungkap daftar nama orang-orang berkuasa di balik pendanaan kelompok tersebut. Daftar ini mencakup miliarder, petinggi perusahaan teknologi, bahkan pejabat pemerintah dari berbagai negara. Mereka adalah bagian dari kelompok rahasia yang disebut sebagai Ordo Leviathan, yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang, mengendalikan perang dan kekacauan demi kepentingan mereka sendiri. Dengan bukti ini, Task Force Omega kini memiliki misi baru, memburu dan menghancurkan jaringan elit dunia yang telah menciptakan The Watchers. Operasi dimulai dengan penyusupan ke sebuah konferensi bisnis rahasia di Swiss, di mana beberapa tokoh utama Ordo Leviathan berkumpul. Kapten Jason Miller dan Letnan Yuri Ivanov menyamar sebagai investor kaya untuk masuk ke dalam pertemuan tersebut. Di balik ruangan mewah dengan cahaya temaram, para elit membahas strategi baru setelah kegagalan Ahmed Zaidan. Mereka berencana menciptakan instabilitas baru di Timur Tengah dan Asia untuk mengalihkan perhatian dunia. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, Task Force Omega melancarkan operasi penyergapan kilat, menangkap beberapa anggota penting organisasi tersebut. Namun, beberapa tokoh kunci berhasil melarikan diri, termasuk seorang pria misterius yang dikenal dengan nama kode, The Architect. Sementara itu, di Moskow dan Beijing, pemerintah Rusia dan China mulai menangkap pejabat mereka sendiri yang terbukti terlibat dalam jaringan The Watchers. Beberapa jenderal dan oligarki kaya diam-diam ditahan atau bahkan dilenyapkan tanpa jejak. Di Washington DC, Presiden AS menghadapi tekanan besar untuk membersihkan pemerintahannya dari pengaruh kelompok ini, tetapi ia tahu bahwa banyak musuh yang bersembunyi di dalam negerinya sendiri. Dunia berada dalam kekacauan baru, bukan perang fisik seperti sebelumnya,
tetapi perang rahasia melawan elit global yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka. Task Force Omega harus bergerak cepat sebelum Ordo Leviathan bisa kembali mengendalikan dunia dari balik layar. Setelah penyergapan di Swiss, Task Force Omega menemukan jejak seorang tokoh misterius yang disebut The Architect. Dialah otak di balik Ordo Leviathan, yang selama ini menarik benang kekacauan dunia dari balik layar. Berbeda dengan Ahmed Zaidan yang merupakan eksekutor, The Architect adalah dalang strategis yang menggunakan kekuatan finansial dan politik untuk mengatur konflik global. Berdasarkan informasi dari agen CIA dan FSB, The Architect diduga berada di Dubai, bersembunyi di balik jaringan perusahaan cangkang yang mengontrol miliaran dolar dalam aset global. Namun, untuk menangkapnya, Task Force Omega harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar operasi militer biasa. Dubai bukanlah tempat yang bisa diserang sembarangan. Kota ini penuh dengan pengamanan ketat, dan The Architect memiliki jaringan pengawal pribadi yang terdiri dari mantan pasukan khusus berbagai negara. Kapten Jason Miller dan Letnan Yuri Ivanov bersama tim mereka menyusun rencana untuk menyusup ke dalam lingkaran bisnis The Architect. Mereka memanfaatkan seorang mantan agen Mossad yang memiliki akses ke pertemuan eksklusif para elit dunia di sebuah hotel mewah di Burj Khalifa. Sementara Miller dan Ivanov bergerak di darat, tim siber mereka bekerja tanpa henti untuk melacak aset digital The Architect, mencoba memutus aliran dana yang digunakan untuk membiayai operasi gelapnya. Namun, saat operasi hampir mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. The Architect telah mengetahui bahwa dia sedang diburu, dan sebagai respons, dia mengaktifkan rencana darurat, menyebarkan serangan cyber besar-besaran terhadap sistem keuangan global. Dalam hitungan menit, bursa saham di berbagai negara mulai mengalami anomali, nilai mata uang jatuh, dan transaksi keuangan di bank-bank besar terganggu. Dunia kembali berada di ambang krisis yang dapat melumpuhkan ekonomi global. Task Force Omega harus bertindak cepat, mereka tidak hanya harus menangkap The Architect, tetapi juga menghentikan kehancuran ekonomi yang bisa memicu perang global yang baru. Perang dunia telah berakhir, tetapi dunia yang baru masih harus dibangun. Dengan harapan baru, dan tantangan besar yang masih ada di depan, bagaimana dunia akan pulih setelah kehancuran besar ini? Apakah kita benar-benar dapat belajar dari sejarah, ataukah kita akan jatuh kembali ke dalam perang? Terima kasih telah mengikuti kisah epik ini. Dunia mungkin telah berubah, tetapi perjuangan untuk kedamaian selalu berlanjut.